Tiga Dunia Islam. Perkenalkan, saya Iskandar. Insyaallah akan menemani para tamu di dalam museum selama sekitar 40 menit. Dan mohon kerjasama di dalam sana untuk tidak mengambil gambar, foto atau video. Kalau mau mengambil foto video boleh di sini atau di akhir nanti. Sudah siap? Baik, kita mulai. Mari silakan masuk. Sini ada kursi roda, mau dipakai boleh. Silakan masuk. Enggak. Ya, baik, silakan boleh ke kanan, boleh ke kiri. Ya. Ini dari mana? Dari Indonesia, Malaysia? Ada yang dari Malaysia? Ada yang dari Singapura? Semoga semua paham bahasa saya. Dan kita sekarang para tamu yang kami muliakan berada di sesi pertama perjalanan kita di dalam museum. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan yang ada di ruangan ini adalah ibarat atau gambaran dari segala ciptaannya. Mulai dari semua yang di langit, ada matahari, galaksi, bulan, bintang, hingga langit yang berlapis-lapis, semuanya adalah makhluk Allah. Termasuk yang di bumi ada lautan beserta segala isinya, ada tanaman, ada gunung, hewan, termasuk kita manusia juga bagian dari ciptaannya. Dan di antara sekian luas ciptaannya, sekian banyak, Allah Subhanahu wa taala memilih 25 manusia terbaik, yaitu para nabi dan rasul, yang akan kita bahas di ruangan berikutnya tentang 25 nabi dan rasul. Mari silakan. Kiri di depan kita. Mari silakan. Sedangkan yang ada di depan kita, yang ada di ruangan ini bertema dengan tema yang mulia, yaitu tentang 25 nabi dan rasul yang semua nama mereka disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Di sini ditampilkan semua nama mereka mulai dari nabi yang paling pertama Adam alaihissalam hingga nabi yang paling terakhir yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita tekan atau kita pilih salah satu nama nabi di sini, maka akan ditampilkan penjelasan detail tentang nabi tersebut. Di sini para tamu ingin memilih nabi siapa? Pilih nabi Muhammad ya. Dan memang pameran ini dibangun supaya kita nanti semakin mengenal dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditampilkan detail penjelasan tentangnya. Kita mulai dari kitab suci yang diturunkan kepadanya adalah Al-Quran, kitab suci kita semua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Gua Hira. Dia berbicara dengan bahasa Arab, dan dia adalah orang Arab yang diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk kita semua yang ada di sini adalah umatnya. Beliau dijuluki atau disebut dengan As-Shadiq Al-Amin atau yang jujur dan terpercaya. Lalu pekerjaannya apa? Dan kita dulu pernah bekerja sebagai seorang pengembala kambing dan pedagang sebelum diutus menjadi seorang rasul. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat dalil atau dasarnya baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Sehingga semua informasi, semua maklumat yang akan kita dapat di museum ini mulai awal sampai akhir nanti memiliki landasan ilmiah yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tentang pekerjaannya berdasarkan sabda Nabi, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa rahmatan lil Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pasti pernah mengembala kambing, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mukjizat-mukjizatnya sangat banyak, di antara yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat terbesarnya. Ada juga perjalanan Isra dan Mi'raj, termasuk mukjizat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan insya Allah para tamu sekalian, di ruangan-ruangan berikutnya kita akan semakin mengenal lebih dalam siapa Nabi Muhammad SAW. Mari silakan masuk ke silakan masuk ke arah sini ya, supaya cukup buat yang lain. Silakan masuk. Dan kita lihat screen layar panjang yang ada di depan kita. Yang ada di ruangan ini, tuan-tuan yang kami muliakan, ialah tentang masa-masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di sini ditampilkan kejadian-kejadian penting yang terjadi di masa kehidupan Nabi dan diurutkan sesuai dengan umurnya sejak Nabi baru lahir berumur 1 hingga dia meninggal. Umur berapa beliau meninggal? 63. Dan jika kita tekan angka 1, maka ditampilkan kejadian-kejadian penting ketika Nabi berumur 1 atau baru lahir. Inilah kejadian-kejadiannya. Dan insya Allah saya akan menjelaskan mulai lahir hingga wafatnya secara singkat. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika ibunya mengandung. Dia dilahirkan tahun 570 Masehi yang disebut dengan tahun gajah. Dan dia dilahirkan di rumah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan sejak kecil dia diasuh di kabilah Bani Sa'ad bersama ibu asuhnya Halimah Sa'diyah. Lalu umur 3 tahun dia didatangi oleh malaikat Jibril di belah dadanya. Kemudian diambil hatinya dan dibersihkan dengan air zam-zam supaya bersih dari kemaksiatan. Sehingga sejak kecil Nabi kita sudah suci, terjaga dari dosa dan penyakit hati. Mungkin silakan masuk sedikit ya supaya cukup buat yang lain. Silakan bergeser ya, supaya cukup buat yang lain. Ya, atau langsung ke sana saja ya Bapak Ibu. Ini adalah tentang masa-masa kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, dari mana ini kalau Mas itu? Malaysia. Semuanya dari Malaysia. Cukup ya ruangannya. Dan ya silakan masuk. Silakan. Masuk apa? Sini. Masuk. Ya, yang di depan kita tentang masa-masa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di tahun 570 Masehi dalam keadaan yatim. Dan umur 6 tahun ibunya Aminah meninggal dunia, sehingga sejak berumur 6 dia sudah menjadi yatim piatu. Lalu diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. 2 tahun setelahnya datuknya atau kakeknya meninggal dunia, lalu diasuh oleh paman atau pakciknya Abu Thalib yang sangat mencintai Nabi. Dan sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah biasa bekerja, sudah mandiri dengan berdagang, mengembala kambing, menjamu tamu kota Mekah, termasuk juga bermusyawarah dengan penduduk Mekah untuk menolong orang-orang yang terzalimi hingga dia tumbuh dewasa. Lalu umur 25 Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Ibu Khadijah, istri pertamanya. Dan umur 26 sampai 34 adalah masa-masa kelahiran anaknya, putra-putrinya dari Ibu Khadijah. Dan ini adalah masa-masa beliau berkeluarga, berumah tangga sebelum diutus menjadi seorang rasul. Sedangkan penduduk kota Mekah di masa itu mereka menyembah patung atau berhala di sekeliling Ka'bah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW suka bersendiri di Gua Hira untuk bertafakur. Lalu kemudian mulailah muncul tanda-tanda kenabian. Dan umur 40 adalah masa yang sangat penting bagi Nabi, dengan diutus menjadi rasul dengan turun surat pertama melalui perantara malaikat Jibril. Surat apa yang pertama diturunkan? Surat Al-Alaq, Iqra, dan mulai berdakwah, mengajak masyarakat Mekah terutama untuk menyembah satu Tuhan saja, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 tahun dia dakwahnya secara sembunyi-sembunyi hingga berumur 43 diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, secara terbuka, sehingga semakin banyak penduduk Mekah yang masuk Islam mengikuti Nabi. Akan tetapi semakin besar juga permusuhan atau halangan dari kaum musyrikin Mekah yang melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW.
Di antaranya mereka siksa para sahabatnya, mengusir Nabi dari kampungnya, memboikot bahkan membunuh para sahabat Nabi. Segala cara mereka coba selama bertahun-tahun, tetapi Nabi kita tetap sabar dalam perjuangannya. Lalu umur 50 Nabi kita melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan sejak saat inilah kita Muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari. Dan beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, mulai umur 40 sampai 53. Di umur 53 sangat banyak kejadian penting, di antaranya Nabi kita diperintahkan untuk berhijrah atau pindah dari kota Mekah ke sini ke kota Madinah. Di umur 53 atau 1 Hijriah ini juga Nabi kita membangun Masjid Quba, Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, termasuk juga menikah dengan Ibu Aisyah saat Nabi berumur 53 atau setahun 1 Hijriah ini. Dan sejak di kota Madinah inilah Islam menjadi semakin kuat, berkembang pesat. Kita diperintahkan dengan syariat baru seperti puasa Ramadan, zakat fitrah, terjadi perang Badar, perang Uhud, pembukaan kota Mekah, hingga tersebar Islam ke seluruh jazirah Arab. Dimulai dari sini, dari Madinah, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Lalu 62 Nabi melaksanakan ibadah haji, dan dia hanya haji 1 kali seumur hidupnya, yaitu saat berumur 62 atau haji perpisahan. Dan agama telah lengkap, syariatnya sempurna, yang menandakan bahwa beliau telah sukses menjalankan tugas sebagai seorang rasul. Dan 63 adalah masa-masa terakhir kehidupannya. Beliau mulai sakit, kemudian meninggal di rumah Ibu Aisyah, dan kepemimpinan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah singkat cerita tentang masa-masa kehidupan Nabi kita, mulai lahir hingga wafat, yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Mari kita lanjutkan tentang keluarga Nabi. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ada di depan kita ini ialah ensiklopedia tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Di sini ditampilkan nama-nama kerabat Nabi mulai dari yang dekat sampai yang jauh siapa saja. Ibunya, anaknya, pakciknya, istrinya, sampai yang jauh juga ditampilkan. Kita mulai dari nasab atau silsilah keluarganya. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Sehingga Nabi kita masih keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ada juga ibunya, siapa nama ibunya? Aminah, putri dari Wahab. Sedangkan anak Nabi ada berapa jumlah anaknya? Ada 7. Yang lelaki ada 3 bernama Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Dan ketiga anak lakinya ini meninggal ketika masih kecil, sehingga sampai sekarang tidak ada keturunan Nabi dari anak laki-lakinya. Sedangkan yang wanita, yang perempuan ada 4, jadi total anaknya ada 7, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Sedangkan anak Nabi yang memiliki keturunan hingga zaman sekarang hanya dari Fatimah saja, tidak ada dari anak Nabi yang lainnya. Termasuk juga ada bibinya, ada paman atau pakciknya yang berjumlah 12 orang paman. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah yang wafat dalam keadaan Islam, hanya 2, yaitu Hamzah dan Abbas saja yang wafat di Madinah. Sedangkan yang lain ada misalnya Abu Thalib, paman Nabi yang membesarkannya, mencintainya sejak kecil, namun sangat disayangkan beliau wafat dalam keadaan belum mau bersyahadat hingga akhir hayatnya. Dan semoga kita semuanya di sini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada juga di sini Abu Lahab, Nabi yang sangat memusuhinya sehingga namanya diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Ada juga cucunya, ada juga di sini istrinya yang berjumlah 11 orang istri. Ada Ibu Khadijah, Aisyah, Zainab, Sofiyah dan yang lainnya.
Dan yang memiliki anak hanya 2, yaitu Ibu Khadijah memiliki 6 orang anak, dan Maria memiliki 1 orang anak, jadi 7 anak. Sampai yang jauh pun juga ditampilkan. Misalnya di sini ada suami dari anak. Kalau bahasa kita suaminya anak disebut dengan apa? Menantu. Ada Ali, menantunya yang menikah dengan Fatimah, dan juga Utsman bin Affan yang menikahi 2 putri Nabi. Semuanya adalah para menantu Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi. Bagi para tamu yang ingin tahu lebih banyak tentang semua informasi yang ada di museum ini, setiap layar, setiap screen ini sudah disediakan dalam bentuk buku tercetak di akhir perjalanan nanti sesuai dengan temanya, dan sudah diterjemahkan ke 7 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Jadi setiap layar screen ini ada bukunya di akhir nanti, dan museum menjual bukunya tetapi tidak mengambil untung dari penjualan buku, hanya untuk biaya print saja. Sedangkan buku hadiah, buku cuma-cuma yang gratis di tangan Bapak Ibu sekalian ialah tentang ringkasan rangkuman dari semua yang ada di museum ini. Dan sekarang kita ke sini tentang bentuk badan Nabi Muhammad SAW. Ya, pada tamu yang akan memuliakan, yang ada di depan kita ini adalah ensiklopedia tentang bentuk badan Nabi Muhammad SAW. Di sini ditampilkan hadis-hadis tentang bentuk badan Nabi, bagaimana tinggi badannya, warna kulitnya, rambutnya seperti apa, dan museum hanya merujuk kepada hadis-hadis sahih saja, tidak ada yang tidak sahih, insyaallah. Dan saya insya Allah akan menjelaskan mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya bagaimana bentuk badan Nabi, dan para tamu bisa membayangkan bagaimana bentuk badan beliau. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, paling indah. Tidak ada manusia yang lebih sempurna darinya, baik badannya apalagi akhlaknya. Untuk tinggi badan, dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tetapi tengah-tengah, pertengahan. Sebagian ulama menyebutkan kalau tingginya sekitar 180 cm. Juga tidak terlalu gendut, tidak terlalu kurus, tapi proporsional dan berbadan bagus sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya. Kemudian kulitnya berwarna putih dan sedikit kemerahan. Biasanya jika malu atau marah, pipinya sedikit memerah, dan wajahnya tampan. Tidak ada manusia yang lebih tampan darinya. Dia dianugerahi seluruh ketampanan manusia, bahkan dia paling tampan dari semua nabi dan rasul. Kemudian rambutnya panjang dan bergelombang, tidak sangat lurus dan tidak sangat keriting, tetapi ikal atau bergelombang. Panjang rambutnya biasanya sampai bahu dan warnanya hitam, sangat hitam benar, panjang sampai bahu dan bergelombang. Kemudian alisnya tajam, pupil matanya hitam, bulu matanya panjang dan kentik, hidungnya mancung, bibirnya tebal, sedangkan jenggotnya panjang dan lebat. Dadanya bidang, bahunya lebar, terdapat rambut atau bulu di dada, dan lurus hingga ke pusarnya. Antara dada dan perutnya datar sehingga beliau berbadan baik, termasuk juga tangannya yang kuat dan besar. Wangi badan Nabi disebutkan di dalam hadis lebih wangi dari minyak wangi kasturi, dan dia juga suka menggunakan minyak wangi kasturi. Terdapat tanda kenabian di belakang punggung, semacam stempel seukuran telur merpati. Kakinya kokoh dan kuat jika berjalan cepat, sedangkan telapak kaki bagian bawahnya datar, tidak memiliki rongga atau semuanya menempel ke atas tanah. Itulah sebagian tentang bentuk fisik Nabi kita. Setiap orang yang melihat dia pasti suka, takjub dan senang kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Silakan ke sini dan kita lihat layar di depan kita. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ada di ruangan ini semuanya membahas tentang wanita. Di sana ada tentang hak-hak wanita dalam Islam, apa saja
tentang putri-putri Nabi, dan di sana ruangan khusus anak-anak, jika ada anak kecil boleh bermain di sana, dan setiap layar ada bukunya di perpustakaan nanti. Sedangkan yang di depan kita ini adalah tentang peranan atau pekerjaan kiprah wanita bagi masyarakat di masa Nabi. Jadi para wanita, para ibu di masa Nabi, selain bertugas utama sebagai ibu di rumah, mereka juga sangat berperan bagi masyarakat. Ada sekitar 60 bidang di depan kita. Kita mulai dari bidang ilmu dan fatwa, maka ada Ummu Salamah dan Aisyah yang menjadi guru, menjadi ustazah dari kalangan wanita. Misalnya Ibu Aisyah yang setelah wafat Nabi, Aisyah mengajari para sahabat Nabi di rumahnya selama berpuluh-puluh tahun hingga Ibu Aisyah meninggal dunia. Ada juga di sini para perawi hadis wanita, ada Asma, ada Hafsah, Sofiyah, dan yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa dari wanita? Aisyah. Aisyah meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis, terbanyak dari kalangan wanita. Ada juga penghafal Quran, ada penulis, bahkan para wanita yang ikut berperang, terjun ke medan peperangan. Inilah nama-nama mereka, dan ini sangat jarang kita ketahui. Misalnya ada nomor 4 Ummu Atiyah, dia ikut berperang sebanyak 7 peperangan bersama Nabi meskipun dia adalah wanita, dan juga yang lainnya. Jadi tujuan dari adanya ensiklopedia ini supaya kita paham bahwa agama kita Islam masih memberi kesempatan bagi para wanita, bagi para ibu untuk berperan bagi masyarakat. Karena banyak yang mengira kalau Islam ini adalah agama yang melarang wanita bekerja, harus di rumah saja. Padahal sangat banyak contohnya di masa Nabi, bahkan mereka sangat ahli di bidangnya. Ada para penyair, ada para bidan, polisi, bahkan di sini adalah para tabib atau dokter perawat wanita di masa itu. Di sini ada yang dokter atau perawat? Ada. Ya, ini adalah nama-nama tabib dokter wanita di masa itu. Dan yang paling masyhur, paling terkenal adalah nomor 13, Ibu Rufaidah Al-Ansariyah. Pernah mendengar namanya? Pernah mendengar kisahnya? Jadi Ibu Rufaidah ini sekarang namanya banyak dipakai untuk nama hospital atau rumah sakit. Di Jeddah ada rumah sakit Rufaidah, di Jordan juga ada, untuk menghormati jasanya yang besar di bidang kedokteran di masa Nabi. Jadi ketika terjadi perang, Rufaidah mendirikan tenda untuk mengobati para sahabat yang terluka karena perang. Dan yang terakhir mungkin di sini adalah para pedagang, pebisnis. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya dengan Ibu Khadijah yang sudah lama berdagang, bahkan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk berdagang sampai ke negeri Syam. Intinya wanita boleh juga berperan bagi masyarakat seperti mereka. Dan sekarang kita lanjutkan menuju peta miniatur kota Mekah dan Madinah di masa Nabi. Dan kita ini yang di depan kita, para tamu yang kami lihatkan adalah miniatur atau peta dari kota Mekah di masa Nabi. Dan beginilah gambaran dari kota Mekah di masa itu. Dan kita bisa memberi tanda untuk situs-situs penting dan dimuliakan. Kita mulai dari yang di tengah, di lampu diberi kita ini adalah Ka'bah kiblat kita, tempat kita melaksanakan tawaf di sekelilingnya. Di sini ada Hajar Ismail yang masih merupakan bagian Ka'bah. Di sini ada sumur atau telaga Zam-Zam. Sumur Zam-Zam berada di dekat Ka'bah. Di sinilah sumber mata air Zam-Zam yang biasa kita minum. Tetapi sumur atau telaga ini tidak terlihat di zaman sekarang, berada di bawah lantai, di bawah tempat kita melaksanakan tawaf. Lalu di sini rumah ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Di sini rumah Ibu Khadijah, Nabi tinggal bersamanya setelah menikah atau kawin dengannya.
Di selatan ada dua rumah sahabat terbaiknya, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga bukit-bukit, di sini Bukit Sofa, tempat para tamu memulai sa'i, dimulai dari Bukit Sofa sampai Bukit apa? Marwah. Kalau di sini Sofa, maka kira-kira yang manakah Bukit Marwah? Kenapa bisa tahu? Ini adalah Sofa dan di sini adalah Marwah. Jarak antara Sofa dan Marwah sekitar 400 meter. Dan dulu di masa Nabi sa'i dilakukan di kampung, melewati rumah-rumah penduduk kota Mekah, melewati rumah Ibu Khadijah, rumah pakciknya pamannya Abbas, Abu Sufyan, termasuk juga Darul Arqam. Darul Arqam ini adalah tempat Nabi mengajari para sahabatnya di kota Mekah. Dulu juga dilewati untuk perjalanan sa'i. Sedangkan di zaman sekarang antara Sofa, Marwah dan Syamiyah, tiga bukit ini sekarang sudah menjadi Masjidil Haram. Sehingga kalau para tamu nanti pergi ke Mekah dan melaksanakan sa'i, sudah tidak lagi di kampung tetapi sudah di dalam Masjidil Haram. Lalu di selatan sana ada dua bukit, yaitu Bukit Umar dan Bukit Khalifah, yang sekarang sudah menjadi area hotel. Tepatnya di Bukit Khalifah inilah lokasi Clock Tower Hotel Zamzam, hotel tinggi yang memiliki jam, dulu adalah Bukit Khalifah. Dan inilah miniatur atau peta dari kota Mekah di masa Nabi. Di sini beliau berdakwah selama sekitar 13 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan. Kemudian setelah itu beliau berhijrah berangkat ke kota Madinah melalui jalan yang ada di sana adalah rute hijrahnya dari selatan dari Mekah sampai ke atas ke kota Madinah. Selama 11 hari dia berjalan bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq hingga sampai ke kota Madinah. Dan mari berhijrah ke kota Madinah. Yang di depan kita para tamu yang kami muliakan adalah peta dari kota Madinah di masa Nabi. Dan ketika Nabi datang saat itu masih belum ada masjid. Kemudian beliau membangun masjid Nabawi, yang di tengah sini adalah Masjid Nabawi di masa Nabi. Dia bangun bersama para sahabatnya. Di sini adalah pintu salam yang sekarang masih disebut pintu salam, pintu nomor 1 yang ada di depan, tempat para jamaah lelaki masuk untuk memberi salam kepada Nabi melalui pintu salam. Kemudian memberi salam kepada Rasulullah SAW yang dimakamkan di rumah Ibu Aisyah di sini. Lalu di sini ada sufah. Sufah adalah tempat fakir miskin tinggal di dalam masjid, termasuk kaum muhajirin yang datang dari Mekah dan belum punya rumah di Madinah, mereka boleh tinggal di dalam masjid disebut dengan ahli sufah. Lalu di sini adalah rumah istri Nabi, atau rumah ibu kaum mukminin. Ada 8 rumah di sini, 8 istrinya dan berdekatan. Dan tepatnya di rumah Ibu Aisyah inilah jasad yang mulia sallallahu alaihi wasallam dimakamkan bersama kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Dan sekarang di atas makamnya atau di atas rumah Aisyah ini ada sebuah kubah yang berwarna hijau. Sedangkan rumah sahabatnya sangat banyak, sangat ramai. Kita mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Juga rumah Abu Bakar yang menempel masjid sekarang disebut dengan pintu Abu Bakar atau pintu nomor 2. Di sini Umar bin Khattab, khalifah kedua, Utsman bin Affan, khalifah ketiga, dan Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah. Dan inilah rumah-rumah para sahabatnya yang bisa kita pastikan siapa nama pemiliknya. Lalu yang di ujung sana adalah makam atau kuburan Baqi yang sekarang masih sama disebut dengan Baqi. Di situ dikuburkan lebih dari 10.000 sahabatnya. Termasuk kita kaum muslimin di zaman sekarang yang meninggal di Madinah boleh dimakamkan di makam Baqi. Dan Nabi berjanji siapapun yang meninggal di Madinah maka pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Lalu yang terakhir di sebelah sana adalah Saqifah Bani Sa'idah, tempat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Dan Saqifah ini sekarang lokasinya sedikit berada di luar pagar berbentuk sebuah taman. Dan seluruh Madinah, kampung Madinah
Sehingga kalau kita nanti keluar dari museum dan masuk ke pagar Masjid Nabawi, seolah-olah kita masuk ke kampung Madinah di masa Nabi. Kita sholat di Masjid Nabi dan kita sholat di atas rumah-rumah para sahabat. Baik, bisa dibayangkan ya, kita lanjutkan ke sana tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mari silakan ke Lalu para tamu yang kami muliakan, yang ada di ruangan ini ialah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada sangat banyak screen atau layar, dan satu layar ini bisa terkumpul dari 1 sampai 3 jilid buku, semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Di sana ada tentang kedokteran Nabawi, ada layar tentang khutbah-khutbahnya, ada cara olahraganya, cara pendidikannya, mimpinya. Di sini tentang pakaiannya, makanannya, semua tentang beliau ada di sini. Dan seluruh konten yang ada di museum ini ditulis selama sekitar 17 tahun dan sampai sekarang masih dilanjutkan penulisannya, semua tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan jika seandainya para tamu ingin membaca semuanya satu persatu setiap layar, maka insya Allah selama berbulan-bulan kita akan menginap di dalam museum ini. Jadi saya buka sebagiannya. Saya khawatir para tamu tidak jadi berangkat umroh nantinya. Misalnya di sini tentang bajunya, maka ditampilkan tentang cincinnya, sandalnya. Lalu misalnya dari manakah baju Nabi didatangkan? Nabi kita tentunya pernah memakai baju dari Mekah dan Madinah, tetapi juga pernah memakai baju dari segala penjuru negeri. Pernah memakai dari Qatar, dari Yaman, Oman, Syam, Mesir, Romawi, Persia, dari semua tempat pernah dia coba bajunya. Lalu apakah warna bajunya? Dia pernah memakai baju yang berwarna putih dan dia suka dengan warna putih. Tetapi juga pernah memakai dengan warna lain, bahkan merah, hijau, kuning, dan hitam pernah dipakai oleh Nabi. Dan pelajarannya bagi kita sebagai umatnya, kita mau memakai baju diimpor dari manapun dengan warna apapun boleh, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita selama masih dalam batasan-batasan syariat dan lain sebagainya. Kalau cincinnya nanti di akhir perjalanan dijual juga replika cincin Nabi yang terbuat dari perak. Lalu di sini ada tentang alat-alatnya. Nanti kita lihat di sana gambar alatnya. Di sana saja nanti tentang alat. Kita kesini sekarang tentang makanan dan minuman. Di sini ada tentang adabnya. Ada juga bagaimana dia menjamu tamu. Dan saya buka, di sini ditampilkan semua makanan minuman yang pernah dimakan masuk ke dalam perut Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Ada sangat banyak, ada ratusan. Dan saya akan memilihkan makanan minuman yang disukai oleh Nabi. Siapa tahu kalau nanti para tamu ingin mencoba makanan favorit Nabi. Yang pertama adalah kurma. Ya, semua jenis kurma disukai oleh Nabi, terutama kurma ajwa yang memiliki banyak keistimewaan. Siapa yang makan 7 butir ajwa di pagi hari maka dia terhindar dari sihir. Tapi semua kurma disukai oleh Nabi, tidak harus ajwa. Ini semuanya pernah dimakan, ada potongan roti, ada gandum, perut kambing, ada tembikai. Dan semangka atau tembikai ini pernah dimakan ketika cuaca panas, dia makan bersama para sahabatnya. Yang termasuk disukainya adalah at-tufl. Tufl ini jika kita memasak nasi, kemudian ada nasi yang mengering dan menempel di panci. Apa namanya itu? Ya, bisa kerak nasi, ente, rengginang, ya disukai oleh Nabi. Ya, ini menunjukkan kalau beliau orangnya tidak mubazir dan sederhana, tidak buang-buang makanan, sampai kerak nasi pun juga disukainya. Ada pusat pernah dimakan. Yang disukai Nabi adalah keju atau cheese, ya keju, termasuk yogurt, susu kambing, semua yang terbuat dari susu disukai oleh Nabi. Ada juga, saya yakin Bapak juga suka dengan daging kaki kambing.
Ini juga disukai oleh Nabi kita. Ada juga buah-buahan. Manisan ini ditafsirkan dengan buah-buahan, sehingga Nabi kita suka dengan madu dan buah-buahan yang manis. Dan ini bagus bagi kesehatan kita. Dan yang terakhir mungkin di sini adalah hais, makanan asli dari kota Madinah. Mungkin para tamu pernah melihat hais di Madinah atau di kedai-kedai kurma. Hais ini pernah makan, pernah melihat? Ya, semacam bubur dan rasanya manis, warnanya coklat, terbuat dari gandum, kurma, dan susu dicampur menjadi satu, disebut dengan hais atau haisa. Dan masih banyak dijual di kedai-kedai, di toko-toko rumah, disebut dengan hais atau haisa. Dan ini sangat disukai oleh Nabi kita. Dan masih banyak lagi, setiap layar ada bukunya di akhir perjalanan nanti. Dan kita sekarang ke sini tentang tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini ada sangat banyak tempat, ada 500 lebih, di mana tempat yang pernah dikunjungi Nabi, dan kita bisa melihat di mana tempatnya di zaman sekarang. Kalau kita buka gunung, maka ada Gunung Uhud. Mungkin Bapak Ibu sudah ke Gunung Uhud ya. Ada juga di sini Bukit Sur. Di sana ada Gua Sur. Ada sekitar 3 km dari Ka'bah. Dan apa yang dilakukan Nabi di sini, Bapak Ibu, di Gua Sur? Ya, di sini beliau bersembunyi selama 3 hari bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika berhijrah untuk menghindari orang-orang yang ingin membunuhnya. Di sinilah dia bersembunyi. Ada juga masjid-masjid, kota-kota, pasar, wadi. Kalau masjid maka sangat banyak. Ada Masjidil Haram, Nabawi, Kuba, Mina. Dan saya buka sekarang Masjid Nabawi yang dulu merupakan kampung Madinah dan berada di dekat kita di situ. Ya, ini adalah kampung Madinah di masa Nabi. Dulu Nabi tinggal di sini di bawah kubah hijau. Dulu adalah rumahnya, sekarang menjadi kuburannya. Masjid Nabawi di masa itu adalah bagian depan masjid, termasuk juga Raudhah. Di sini pintu salam, pintu Abu Bakar. Dulu adalah rumah Abu Bakar, dan rumah-rumah para sahabat Nabi yang lain di sekitarnya kita gunakan untuk sholat sekarang. Di sini makam Baqi yang masih sama tempatnya, tapi Baqi dulu di luar kampung, sekarang di samping masjid karena perluasan masjid. Di sini adalah Saqifah Bani Sa'idah, tempat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah setelah wafat Nabi. Dan sekarang kita di sini di Museum Biografi Nabi Muhammad SAW, dulu sedikit berada di luar kampung Madinah. Dan mungkin saya bertanya kepada para tamu, kemanakah tempat paling jauh yang pernah dikunjungi Nabi? Paling jauh pernah kemana semasa hidupnya? Palestina. Ada yang lebih jauh dari Palestina? Mana? Malaysia? Paling jauh adalah ke langit ke-7. Ya, saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Hampir benar ya, dari kota Mekah kemudian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dan semoga kita bisa bebas sholat di sana suatu saat nanti. Kemudian dari Palestina berangkat ke langit ke-7 mengendarai buruk untuk menerima perintah sholat 5 waktu dalam 1 hari. Sedangkan langit ke-7, mohon maaf, belum bisa kita buka dengan Google Maps. Mari silakan. Ya, para tamu yang kalian muliakan, yang ada di ruangan ini disebut dengan Museum Peradaban Islam. Di sini ditampilkan alat-alat yang disebutkan di dalam hadis Nabi atau dipakai di masa Nabi dan merupakan hasil penelitian kemudian divisualisasikan. Saya beritahu caranya, ditekan 360 untuk kita bisa lihat dari segala sisi dan segala ukuran. Yang di tengah ditekan untuk menampilkan hadis tentangnya, dan sebelah kiri ditekan untuk menampilkan penjelasan tentang alatnya. Para tamu yang ingin mencoba membaca sendiri silakan. Saya akan menjelaskan mulai dari sini sampai ke sebelah sana. Ya, silakan. Yang di sini adalah al-kirbah, alat yang dipakai untuk menyimpan air atau meminum air, terbuat dari kulit. Dan di sini ada semacam tutup yang bisa dibuka, kemudian diminum air dan dituangkan air darinya.
Beginilah bentuknya di masa Nabi. Lalu di sampingnya adalah al-mikfar, helm yang dipakai untuk berperang, terbuat dari besi untuk melindungi kepala dan leher. Nah, Nabi kita pernah menggunakan helm semacam ini ketika perang Uhud dan pembukaan kota Makkah. Lalu di sampingnya adalah al-misrojan, lampu atau pelita yang digunakan untuk menerangi bilik, ruang, jalan, dimasukkan di dalamnya minyak, kemudian dinyalakan dengan api di ujungnya. Yang di sini adalah al-burma, alat yang dipakai untuk memasak makanan terbuat dari batu. Biasanya diletakkan di atas kayu bakar, kemudian dimasak makanan yang ada di dalamnya. Sebut apa ini di negara kita? Mungkin periuk, panci, presto, ya beginilah bentuknya, tapi ini terbuat dari batu. Yang di sini apa, Bapak Ibu? Tongkat. Ya, ini adalah tongkat yang dipakai untuk berjalan, terbuat dari kayu dan ujungnya dari besi. Selain dipakai berjalan, dipakai juga untuk membela diri dari binatang buas dan juga sebagai sutroh atau penghalang sholat, ditancapkan di depan tempat sholat supaya tidak ada yang lewat. Dan yang ini apa, Bapak Ibu? Enggak, Bu, belum sarapan. Ini adalah sisir atau sikat untuk menyisir rambut dan jenggot. Ya, selain dipakai untuk sikat, selain itu dipakai apa lagi kira-kira ini? Ya, dipakai juga untuk menggaruk punggung jika ada. Ini adalah sikat, sisir, penggaruk di masa Nabi. Beginilah bentuknya. Baik, silakan kita lanjutkan nonton film sejarah Nabi. Silakan masuk, ya silakan masuk, dipilih kursinya bebas. Sudah